Welcome back pemirsa di VOA Career Day. Sudah terinspirasi belum nih? Tadi kan udah ada dua musisi yang memberikan tips-tips menarik ya. Ada Tamara Kaprilian, ada juga Anang Hermansyah yang juga berbagi tentang tips-tips untuk menjadi musisi profesional. Gimana? Udah terinspirasi? Oh, udah kayaknya pemirsa. Kalau saya aja terinspirasi nih menjadi penyanyi, tapi soal bakat nggak tahu ya. Tapi seperti yang tadi kita janjikan, kita nih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa kalau misalnya ingin berkarir atau bersekolah ke Amerika. Karena pertanyaan itu banyak banget, tapi sebelum itu kita mau melihat nih ya, ada gerobak makanan. Oh iya, ternyata di Amerika juga ada pedagang kaki lima loh. Seperti apa sih itu? Check out the story right now. Hujan turun seharian bukan sebuah alasan untuk tidak dagang. Warga kota Portland, negara bagian Oregon, tetap keluar rumah ataupun kantor untuk mencicipi berbagai jenis makanan yang ditawarkan di food cart atau gerobak makanan ini. Food cart itu tuh di Portland tuh benar-benar booming banget. Banyak banget orang-orang yang buka usaha food cart instead of restaurant karena tuh modalnya lebih kecil. Terus hasilnya, keuntungannya juga lumayan gitu. Dengan modal sebesar $14.000 atau sekitar 130 juta rupiah, dua warga Indonesia, Feni dan Anton, membeli sebuah food cart bekas. Keduanya lalu membuka wayang house di lapangan Pioneer Courthouse yang menjual berbagai makanan pinggir jalan khas Indonesia. Yang bikin takut sih mungkin Indonesian food kan termasuk lumayan baru ya, apalagi di Portland kan. Cuma nervousnya kok saya kan dengar-dengar dari orang banyak restoran Indonesia yang nggak gitu survive di sini di Portland gitu. Meskipun belum ada food court yang menjual makanan Indonesia, Feni optimis mampu meraup 40 hingga 50 pembeli setiap harinya. Apalagi warga Portland punya kebiasaan mencoba makanan baru seperti diakui Brenda, salah satu pembelinya. Just by walking by, I often visit the food carts because it's a good way to try new foods that are different from what we might eat every day. There's a lot of good choices from different parts of the world, and so it makes for a fun lunch choice. Bahkan diakui Feni, lebih dari separuh pelanggan wayang house bukanlah warga Indonesia atau Asia, melainkan warga berkulit putih. I'm Dutch and we have a lot of Indonesian food in the Netherlands, and so I saw the cart and thought I'd give it a try. Didukung hobinya memasak, Feni dan Anton bertekad meningkatkan terus bisnis kuliner yang baru beberapa bulan dijalaninya ini, serta memperkenalkan makanan Indonesia kepada warga Amerika di Portland. Kalau bisa sih keep continue ini food cart dan rencananya kalau misalnya modalnya cukup nanti untuk ke depan kita mau mungkin bikin restoran. Waduh, jadi lapar ya ngeliat makanan tadi. Sebentar lagi kita makan lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi pemirsa, tapi sebelum itu kita ingin menjawab pertanyaan dari pemirsa di Indonesia yang udah nulis lewat Facebook kita. Kita ada pesan nih, ada pertanyaan dari Ahmad Banjava. Waduh. Dan Ahmad ini nanya, ada nggak sih lowongan kerja di Amerika tapi lulusannya hanya SMA? Kalau jawab pertanyaan itu kita harus tahu juga untuk undang-undang lapangan kerja atau usia kerja di Amerika. Yaitu undang-undangnya adalah kita baru bisa boleh bekerja di usia 16 tahun pemirsa. 16 tahun udah bisa kerja di sini. Benar, tapi masih SMA juga boleh kerja berarti itu ya? Betul sekali. Tapi itu juga ada limitasinya. Jadi kalau misalnya sedang bukan kuliah ya, SMA, itu boleh kerja tapi tidak boleh lebih dari 20 jam per minggu. Jadi kalau ujian, kalau lagi exam, nggak boleh kerja, makanya dibatasin. Apalagi ada PR ya. Betul banget, tapi tetap aja yang namanya pengalaman kerja itu baik dan memang udah kalau misalnya dari 16 tahun udah bisa kerja, itu oke banget. Jadi lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang baru lulus dari SMA tetap ada dan banyak juga di Amerika. Ada tetap gitu kalau menjawab pertanyaan dari si Ahmad tadi. Dan thank you banget Ahmad atas pertanyaannya dan juga pemirsa di Indonesia ya. Jangan lupa nih seperti Ahmad juga nulis-nulis pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, comment, suggestions langsung aja ke Facebook kita yaitu VOA Pop News. Dan of course follow us on Twitter ya. Yes, di VOA Pop News juga. Betul banget. Oke deh pemirsa, kita nih tadi udah terinspirasi banget ya, banyak nih ya cerita-cerita dan juga kisah-kisah tips-tips untuk berkarir di Amerika dan juga di Indonesia. Dan juga tips-tips dari musisi profesional Indonesia, gimana caranya berkarir secara profesional di Indonesia. Tapi dari semua itu ya, kalau misalnya yang saya dapatkan itu adalah yang namanya niat dan kegigihan. Benar. Seperti yang di belakang kita nih, di belakang kita adalah tokoh
dari Amerika. Dia adalah Martin Luther King Jr. Dan dia ini kisahnya seperti apa, Ian? Kisahnya dia memperjuangkan hak-hak sipil dari warga berkulit hitam di Amerika. Dan dia berjuang sangat gigih untuk memperjuangkan hak-hak dari warga minoritas di Amerika. Dan akhirnya prevail dan sukses. Dan di saat itu kita berdiri di depan monumen yang justru menghargai dari jasa-jasa dari Martin Luther King Jr. Siapa tahu mungkin ada dari pemirsa kali ya yang juga bisa bekerja keras dan mungkin membuat nama pemirsa menjadi dikenal di masa depan, oke? And I hope pemirsa selama 30 menit terakhir ini udah benar-benar entertain dan belajar banyak dari tips-tips semua itu dan terinspirasi first and foremost ya. Ya, dan terima kasih banyak ya sudah bersama kami selama 30 menit ini hanya di VOA Career Day. Bye-bye.